Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya. Selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa agar hari ini menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkat, hari yang penuh mukjizat. Agar apapun yang saudara lakukan, kiranya Tuhan berkenan menjawab dan memberkati hidup saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bicaralah melalui hamba-Mu, mengalirlah, bergeraklah, keluarlah melalui aku, dan biar mereka mendengar suara dari perkataanku diberkati, dan biar siapapun yang menyaksikan acara ini, setiap mereka boleh pulang bawa berkat-berkat yang luar biasa, bahkan apapun yang mereka kerjakan, biar nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati. Seperti yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Mazmur 91. Jika Tuhan melindungi, mengapa musibah tetap terjadi? Itu judulnya. Jika Tuhan melindungi, mengapa musibah tetap terjadi? Suatu hari ada orang yang pergi pulang dari sekolah dan langit mulai mendung, dan tanpa sadar hujan mulai datang. Beberapa anak kecil berlari sekuat tenaga seperti lomba balap dengan hujan. Tetapi seperti kita tahu bahwa hujannya lebih cepat daripada lari mereka. Beberapa anak-anak terus berlari sampai rumahnya, dan beberapa anak-anak berteduh di sebuah warung makan. Dan puji Tuhannya si pemilik warung menyilakan anak-anak itu untuk masuk agar gak kehujanan. Bahkan yang luar biasa dikasih teh, dikasih makanan, bahkan dikasih nonton TV. Dan yang menarik, setelah hujan berhenti, baru mereka bisa pulang. Apa yang terjadi? Yang lari hujan besoknya nggak masuk sekolah karena sakit. Tapi yang tinggal di dalam rumah makan itu, dia berada dalam keadaan sehat, bahkan kenyang, sampai di rumah nggak perlu makan lagi. Rasa-rasanya kurang lebih itulah gambaran Mazmur 91. Bahwa pasti lebih hebat lagi tentunya. Tapi seperti itu, di tengah hujan, di tengah masalah, di tengah badai, Tuhan kasih kita hidangan. Tuhan kasih kita perlindungan. Kita nggak perlu lari terobos. Dan ketika hujan berhenti, kita keluar kenyang, tenang, nggak capek. Tapi yang terobos sakit karena hujan. Nah, kita akan merenungkan apa saja yang perlu kita ketahui tentang lindungan Tuhan, tentang perlindungan Tuhan. Renungkan kembali bahwa Tuhan memberikan perlindungan baik diminta ataupun tidak, baik kita sadar ataupun nggak sadar. Lalu kalau begitu, kenapa kalau Tuhan melindungi, kenapa hal buruk masih terjadi? Kenapa kita nyetir baik, terus tiba-tiba ada orang yang nyetir nggak baik kena kita? Kenapa Tuhan mengizinkan kita gagal, atau kenapa Tuhan mengizinkan kita sakit, padahal kita udah berolahraga dan makan yang bergizi? Kalau kita lihat dari Mazmur 91, yang pertama, Tuhan melindungi kita dari rencana atau perbuatan jahat. Mazmur 91 ayat yang ketiga dan 5. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sebaik-baiknya saudara sama manusia, sama orang, pasti kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Terkadang kita bisa menilai bahwa seseorang tidak suka berdasarkan gerak-geriknya. Tapi ada juga orang di depan kita baik, tapi di belakang kita dia jahat. Maksudnya adalah Tuhan tahu maksud jahat seseorang. Dan dengan caranya yang ajaib, dia akan melepaskan kita dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Tuhan melepaskan kita dari jerat dan setia menaungi kita di bawah sayapnya yang perkasa. Tuhan tahu apa yang orang buat sama saudara dan saya. Dan Alkitab berkata, Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Jerat penangkap burung artinya burung tuh kalau ditangkap, dia lari sampai capek, baru diambil. Nah, Tuhan yang melindungi saudara, agar saudara bisa tenang, gak capek, saudara gak panik, dan Tuhan akan melepaskan saudara dari hal yang buruk itu. Dan soalnya kenapa kita kalau mau keluar rumah perlu berdoa, perlu menerima sakramen perjamuan kudus. Kita perlu diurapi
Kita perlu meminta Tuhan untuk menuntun langkah kita. Kenapa? Agar ketika kita berjalan keluar, Tuhan yang tuntun langkah kita. Sekalipun kita nggak tahu hati orang, tapi Tuhan tahu. Sekalipun kita nggak tahu rencana orang, tapi Tuhan tahu. Sekalipun mereka menyusun sesuatu di belakang saudara, tapi ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, semua rancangan buruk diubahkan menjadikan kedatangan kebaikan bagi saudara dan saya. Yang kedua, apa saja yang dimaksud perlindungan di Mazmur 91? Mazmur 91 ayat yang ke-6 dan ke-7. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kesehatan merupakan anugerah dari Tuhan, tapi menjaga diri untuk sehat itu adalah keputusan dan usaha kita. Kita mengatakan bahwa Tuhan yang melindungi dari penyakit sampar. Suatu hari saya makan dengan beberapa teman, dan sebelum makan doa dulu. Dan ketika habis beres doa, biasa makan mie saudara, mie Jawa, mie aduk. Dan nggak tahu gimana, pas mau makan tuh kayak cari dulu. Dan pas dicari ternyata ada paku payung kecil saudara. Saya nggak tahu gimana bisa ada di situ. Nah itu yang saya bilang bahwa Tuhan yang melindungi. Bisa kebayang nggak kalau itu masuk dan makan? Udah kecuali punya ilmu debus ya saudara ya. Jadi itu yang pertama, dia melindungi dari sampar, penyakit. Dan yang kedua, ada hikmat dalam kesehatan. Tuhan mau memang kesehatan anugerah dari Allah, tapi Tuhan mau kita menjaga agar tetap sehat. Usaha kita untuk tetap sehat Tuhan hargai. Jangan kalau sakit baru kita nyalain Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengerti bahwa jangan kita kecewa kalau tiba-tiba karena makan kita, karena minum, karena istirahat kita yang tidak baik sehingga kita menjadi sakit. Atau mungkin karena kita pahit, kita biarkan kepahitan, kekecewaan masuk dalam hidup kita, badan kita mengalami sakit penyakit, sehingga kita juga nggak bisa ngalamin yang namanya kesehatan yang dari Tuhan. So, gaya hidup yang baik adalah sebuah respon dari anugerah Allah. Gaya hidup yang baik adalah sebuah pertanggungjawaban kita sama Tuhan. Kalau kita menjawab dengan, ya tapi kan Tuhan bisa sama, ya Tuhan bisa jaga. Tapi kalau kita nggak menjaga gaya hidup kita, lalu apa yang akan terjadi? Dia yang meluputkan kita dari penyakit. Tuhan yang kasih, makanya kita bilang hati yang gembira adalah obat. Maksud dari ayat ini adalah supaya kita bergembira. Kita mengatakan demikian, the joy from the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan. Ketika kita datang mendekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, mengambil waktu dengan Tuhan, kita mengatakan dia menjadi sumber kekuatan kita, dia menjadi sumber sukacita kita. So, kita akan masuk besok kepada bagian yang kedua. Tapi saya ingin saudara memahami ini, bahwa dia melindungi kita yang pertama dari rencana jahat, dari rencana atau perbuatan jahat. Yang kedua, dia melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Penyakit bukan saja secara fisik, tapi juga penyakit secara hati dan pikiran kita. Terus kolom komentar di bawah, bahwa segala rancangan jahat manusia dipatahkan, bahwa Tuhan yang memberikan kesehatan bagiku, memberikan kekuatan bagiku. Yang punya surga, crazy in love with you. Bersama-sama kita mau datang sama Tuhan. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap waktu ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi
Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan iman, katakan dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Tuhan. Pertolongan kami, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,